Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqna li adai afdhalil ibadat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Rabbul aradina was samawat. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mu'ayyadu bi afdalil ayati wal mu'jizat. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bihasabi ta'aqubi was-sa'at. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat yang tengah kita nikmati saat ini adalah nikmat kesempatan kita untuk menghirup udara segar dunia ini, sehingga kita bisa terus beribadah, meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu dengan kita menjalankan ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini, dengan harapan salat Jumat kita dan ibadah-ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, hingga umatnya yang selalu setia mengikuti ajarannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada mimbar yang baik ini khatib berwasiat terkhusus bagi diri khatib sendiri, umumnya bagi jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berupaya untuk senantiasa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa keimanan dan ketakwaan ini menjadi penting sebagai modal kita dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Karena ketakwaan merupakan bekal yang paling baik ketika kita nanti berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekallah, dan sesungguhnya baik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada Allah bagi orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, bahwa upaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat diwujudkan dengan senantiasa kita menyadari bahwa Allah lah yang paling berkuasa atas hidup kita. Kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak ada daya, upaya dan kuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi di muka bumi ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tinggal menjalankan tugas utama kita di dunia,
yaitu beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ayat ini jelas dan tegas. Kita manusia harus sadar, kita manusia harus tunduk dan merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus menerima segala yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita diciptakan atas kehendaknya, dan kita diberikan rizki di dunia ini sesuai dengan apa yang telah Allah tentukan. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan manfaat atau madarat, mendatangkan madarat kepada kita, melainkan kesemuanya adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini juga menguatkan perintah kepada kita untuk senantiasa kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa memerintahkan kita agar beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas seperti apa bentuk ibadah yang harus kita lakukan dalam rangka kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa mungkin ibadah ritual yang sering kita lakukan seperti sholat, zakat, haji, dan sebagainya? Atau adakah ibadah-ibadah lain yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, perlu diketahui bahwa bentuk jenis ibadah sejatinya terbagi menjadi berbagai macam pembagian, tergantung dari aspek apa kita menilainya. Namun secara umum, bahwa ibadah dibagi menjadi dua kategori, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Secara garis besar, bahwa ibadah mahdoh adalah ibadah khusus, adalah ibadah yang telah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik tata cara dan perinciannya. Ibadah ini didasarkan pada dalil dari perintah Allah di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ibadah-ibadah ghairu mahdoh, yang tata caranya dan perinciannya tidak ditetapkan dengan detail. Ibadah ghairu mahdoh dapat berbentuk ketika kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dakwah kita mengajak kebaikan kepada orang lain, kita bersedekah, berbuat baik pada orang lain, dan tolong menolong dan lain sebagainya. Ini merupakan ibadah ghairu mahdoh. Dari penjelasan ini kita bisa menilai bahwa sebenarnya cakupan ibadah di dunia ini sangatlah luas. Berbagai amal atau aktivitas kita di dunia akan bernilai ibadah jika diniatkan dengan baik, diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga niat menjadi hal yang penting dalam kita memulai dan melakukan segala aktivitas kita di dunia ini. Niat menjadi pijakan awal apakah aktivitas yang kita lakukan sehari-hari dalam kehidupan kita di dunia ini nanti akan bernilai ibadah atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, bahwa sesungguhnya setiap amalan pastilah disertai dengan niat, dan setiap pelaku amalan hanyalah mendapatkan apa yang ia niatkan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu,
Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita senantiasa menata niat dengan baik dalam menjalankan segala aktivitas kita di dunia ini, agar senantiasa bisa memiliki nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga aktivitas kita dalam mencari nafkah untuk keluarga, harus kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita bekerja hanya mencari materi belaka, sehingga kita lupa akan tugas utama kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu menyadari bahwa bukan perbuatan yang terlihat seperti ibadah akhirat saja yang bakal mendapatkan pahala dan dihitung sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun banyak pekerjaan kita sehari-hari yang terlihat menjadi urusan dunia, namun karena didasari dengan niat yang baik, didasari dengan niat yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankannya, hal itu bisa bernilai ibadah dan menjadi amal soleh kita di akhirat nanti. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah." Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Banyak sekali amal perbuatan yang tergolong amal keduniaan, tapi karena didasari niat yang baik, maka tergolong menjadi amal akhirat. Dan banyak sekali amal perbuatan tergolong amal akhirat, tetapi ternyata ia tergolong amal dunia karena didasari dengan niat yang buruk. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan di dunia ini, baik ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh, senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena didasari dengan niat yang baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil gharar. Ibadallah ittaqullaha ta'ala min sama'il lagwi wa fudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insihi. فقال تعالى مخبرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي النهج القويم وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل اللهم بلدنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة